Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama saya di channel Christ Center Official, Kamis 6 Januari 2022. Puji Tuhan, kita boleh kembali untuk dapat mendengarkan renungan hari ini, dan kita boleh bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada setiap kita. Dan saat ini kita rindu lebih lagi untuk dapat mengenal pribadi Tuhan, serta lebih lagi dapat merenungkan setiap kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu pada saat ini, hidup kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami mau untuk dapat menggali, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami, berikan kami hati yang taat, pengertian yang lebih lagi tentang firman-Mu. Ajar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau yang mengurapi kami. Berikan telinga seorang murid, hati yang mau dibentuk dan diajar, sehingga firman Tuhan yang mendrive seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah bukan kontra Taurat, tetapi kontra dengan Farisi. Nats firman Tuhan yang tertulis hari ini adalah Matius 5 ayat 17-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat saudara-saudara. Matius 5 ayat 17-20. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tindakan dan pengajaran Tuhan Yesus seringkali melampaui hukum Taurat. Banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Alih-alih meniadakan, Tuhan Yesus justru menegaskan bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bahkan, Tuhan Yesus menekankan bahwa tidak boleh satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat, sebab akibatnya adalah menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Lalu apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya? Apakah hal itu berarti
seluruh hukum dalam Perjanjian Lama harus diterapkan dalam kehidupan kita. Bukankah banyak hukum dalam Perjanjian Lama yang sepertinya diubah oleh Tuhan Yesus? Misalnya, soal tata cara penyembahan, persembahan, penyembuhan, dan lain-lain. Meskipun banyak detail dalam hukum Taurat yang tidak berlaku lagi sejak Yesus datang ke dunia, pada dasarnya prinsip-prinsipnya masih tetap berlaku. Misalnya, perayaan keagamaan Yudaisme tidak perlu kita lakukan, namun prinsip untuk menyembah dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati tetap berlaku pada setiap zaman. Berkaitan dengan hukum Taurat, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal yang paling penting bukanlah mengetahui seluruh detail hukum Taurat seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi menjadikan hukum itu prinsip dalam tindak tanduk kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menunjukkan mengenai spiritualitas yang mengubah sikap dan karakter hidup kita. Kebenaran yang hendak ditegakkan Kristus berdasarkan aturan ini harus melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi. Ini merupakan ajaran yang aneh bagi orang-orang yang menganggap ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi sebagai orang-orang yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam agama. Para ahli Taurat adalah pengajar hukum Taurat yang paling terkemuka, sedangkan orang Farisi merupakan para pengikut hukum yang paling ternama, dan kedua kelompok ini duduk di kursi Musa. Mereka sangat dikenal baik sebagai orang-orang yang sangat patuh terhadap hukum Taurat. Orang-orang biasa tidak berani berpikir bahwa mereka bisa sebaik kedua kelompok ini. Oleh sebab itu, mereka sangat terkejut ketika mendengar bahwa mereka haruslah lebih baik daripada para ahli Taurat dan orang Farisi, karena bila tidak, mereka tidak akan dapat masuk surga. Itulah sebabnya Kristus menegaskan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Aku berkata kepadamu, memang demikianlah halnya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memusuhi Kristus dan ajarannya. Mereka merupakan penentang-penentang yang keras terhadap Tuhan. Meskipun demikian, haruslah diakui bahwa ada sesuatu yang patut dipuji dalam diri mereka. Mereka sangat rajin berpuasa, berdoa, dan memberikan sedekah. Mereka sangat teliti dalam mengamati jalannya, upacara, dan giat mengajar orang lain. Karena begitu menaruh perhatian pada orang-orang lain, mereka menyangka bahwa sekiranya hanya ada 2 orang yang masuk ke surga, maka salah satunya pastilah orang Farisi. Namun, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa agama yang hendak dikukuhkannya adalah bukan saja untuk menyingkirkan kejahatan, tetapi juga untuk melebihi kebaikan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita harus berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi daripada mereka, atau kita tidak akan masuk surga. Mereka menjalankan hukum dengan setengah-setengah dan sangat menekankan bagian upacaranya. Karena itu, ibadah kita harus bersifat menyeluruh. Tidaklah cukup bagi kita untuk hanya memberikan persepuluhan kepada gereja. Lebih dari itu, kita harus memberikan hati kita kepada Allah. Para ahli Taurat dan kaum Farisi hanya peduli dengan bagian lahiriah saja, tetapi kita harus memperhatikan kesalehan batiniah. Tujuan mereka hanyalah untuk mendapatkan pujian dan penghargaan manusia, tetapi tujuan kita adalah perkenaanan dan penerimaan oleh Allah. Mereka bangga akan apa yang mereka jalankan dalam ibadah dan mempercayainya sebagai suatu kebenaran.
Tetapi kita setelah melakukan semua itu harus menyangkal diri dan berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna dan hanya percaya kepada kebenaran Kristus semata. Dengan cara inilah kita akan melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pembangunan spiritualitas kita tidaklah boleh berisikan kemunafikan seperti orang Farisi. Kehidupan iman kita yang terinstitusi secara formal memang tidak cukup untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita bersyukur sebab iman sejati kepada Yesus Kristus telah mengubah hidup kita makin melekat kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kita beroleh buah roh yang melengkapi diri kita sebagai pribadi yang telah disapa dan telah diubah oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan terus semakin lebih dalam lagi untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak hanya secara teori, tapi kita sungguh-sungguh dapat mengaplikasikan dalam seluruh hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau firman-Mu yang telah menegur, mengajar kami, menginsafkan kami akan kebenaran dan dosa. Kami percaya setiap kami akan sungguh-sungguh lebih lagi untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami tidak hanya sekedar mengetahui, tapi kami mau untuk dapat menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus ajar kami. Kami percaya Engkau yang sanggupkan setiap kami, dan kami mau berjuang sampai akhir untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau tidak hanya sekedar bersandiwara di dalam setiap kehidupan rohani kami, tapi kami mau menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Engkau ya Bapa, yang mau melakukan segenap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang memberikan kami anugerah, kekuatan untuk hidup lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami boleh menghasilkan buah roh dalam seluruh aspek hidup kami, sehingga nama Bapa, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Kuatkan hati kami di dalam mengiringi Yesus. Berkati kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Berkati kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Berkati kami yang susah, bawa kami, hibur kami. Bahkan kami yang masih bingung ataupun mengalami stagnasi dalam kehidupan rohani, biar kami boleh semakin berlari, mengejar Tuhan, mengejar kebenaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu memerdekakan dan melepaskan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.